Selamat malam untuk Pak dosen dan rekan-rekan semuanya. Kali ini kami kelompok C akan mempresentasikan proyek kami, yaitu tentang Lamongan Data Hub, integrasi arsitektur data pipeline, dan dashboard website real-time Kabupaten Lamongan. Oke, sebelum masuk ke situ, saya akan menjelaskan rincian PPT kali ini. Table of content-nya berisi yang pertama adalah meet our team, yaitu di mana tentang member yang mengerjakan proyek ini. Lalu kedua ada latar belakang tentang proyek ini. Ketiga tentang project deliverable, rentan waktu setiap minggunya apa yang kita kerjakan. Lalu keempat ada metode penelitian. Lalu kelima teknologi yang kita gunakan untuk membuat proyek ini. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Ketujuh, ada trade-off kendala, setiap kendala dalam proyek ini. Lalu kedelapan, ada kesimpulan dan rekomendasi. Untuk selanjutnya, saya akan memperkenalkan tim di sini. Yang pertama ada Alex Fuji Firmansyah. Lalu kedua ada Muhammad Izzat. Ketiga ada saya sendiri, Christian Sagala. Dan yang terakhir ada Heni Rahayu Dianasari. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan presentasi ke Kak Heni. Perkenalkan, saya Heni Rahayu akan melanjutkan presentasi dari Kak Tian. Latar belakang problem. Data Kabupaten Lamongan tersedia dari berbagai sektor, namun masih tersebar, sulit diakses secara langsung, dan belum tersaji dalam satu platform yang terintegrasi sehingga pemanfaatannya untuk analisis dan perencanaan belum optimal. Goal, membangun sistem otomatis yang mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dalam dashboard interaktif sehingga informasi dapat diakses dengan mudah dan dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan program serta pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis data. Objektif, membangun platform data terintegrasi Kabupaten Lamongan yang mampu menyajikan data statistik lintas sektor secara aktual, mudah diakses, dan mudah dipahami oleh pemerintah, instansi terkait, akademisi, pelaku usaha, maupun masyarakat. Platform ini diharapkan menjadi sumber informasi terpercaya yang dapat mendukung perencanaan, evaluasi, serta pengambilan keputusan berbasis data-driven decision making untuk mendorong pembangunan daerah yang lebih efektif dan tepat sasaran. Project deliverables. Pada minggu pertama, kegiatan utama kita adalah analisis kebutuhan dan riset API BPS, output deliverable, dokumentasi endpoint, dan parameter API. Untuk minggu kedua, setup infrastruktur Docker dan PostgreSQL. Lingkungan server lokal siap digunakan. Untuk minggu ketiga, pengembangan skrip ETL, extraction, skrip penarikan data mentah otomatis. Pada minggu keempat, data cleansing dan transformation Python, data standar siap olah PostgreSQL. Minggu kelima, orchestration dan penjadwalan Airflow. Pipeline data berjalan terjadwal DAJ. Pada minggu ke-6, pembuatan dashboard Metabase, visualisasi grafik, dan peta interaktif. Pada minggu ke-7,
integrasi dashboard ke local host web, interface website dashboard integrasi. Ada metode 8, pengujian UAT dan finalisasi laporan akhir dan sistem siap demo. Metode penelitian. Metode yang kita gunakan adalah metode data development life cycle. Yang pertama, discovery. Melakukan identifikasi variabel dan indikator pada 10 sektor pembangunan yang tersedia di API BPS. Yang kedua, ingestion. Merancang mekanisme penarikan data mentah secara otomatis melalui protokol HTTP request. Yang ketiga, processing ETL. Melakukan transformasi data menggunakan Python untuk membersihkan anomali dan menstandarisasi format data. Yang keempat, storage. Membangun data warehouse berbasis PostgreSQL dengan pendekatan multiskema. Yang kelima, visualization dan integration. Tahap ini mencakup perancangan antarmuka menggunakan UI dan implementasi routing pada aplikasi menggunakan React Router. Baik, sekian dari saya, Heni Rahayu. Saya kembalikan ke moderator, Kak Tian. Oke, terima kasih untuk presentasinya, Kak Heni. Selanjutnya, kita akan melanjutkan presentasi ini ke Bang Alex. Silakan, Bang Alex. Baik, terima kasih Mas Tian selaku moderator. Selanjutnya yaitu pada bagian ini, project kali ini menggunakan teknologi maupun software, yaitu satu Docker sebagai containerization untuk lingkungan. Kemudian ada Python maupun Pandas yang berfungsi untuk ETL, data cleansing, dan transformasi data. Kemudian ada PostgreSQL sebagai database atau data warehouse. Kemudian ada ngrok, yaitu untuk penghubung dari metabase yang sebelumnya berjalan di lokal bisa diakses secara publik. Kemudian ada Tailwind untuk UX yang hasilnya responsif dan modern. Kemudian ada Apache Airflow, yaitu orkestrasi dan scheduling data setiap 1 bulan sekali. Kemudian ada Metabase sebagai alat visualisasi. Kemudian ada React sebagai front end, dan ada VS Code sebagai untuk editor coding. Selanjutnya yaitu pada hasil dan pembahasan. Baik, Bang Alex. apakah sudah bisa screen, bisa terlihat? Sudah. Oke. Yang pertama yaitu pada bagian halaman utama kita bisa melihat bagian tentang Lamongan, tentang dashboard Lamongan. Kemudian tujuan dari pembuatan dashboard dan regulasi pendukung pembuatan dashboard Lamongan. Pindah ke bagian atau halaman eksplorasi dashboard. Di sini menampilkan 10 sektor dashboard, mulai dari pendidikan, kesehatan, sampai ke dashboard pemerintahan. Sebelum lanjut, saya mengenalkan sedikit fitur dari dashboard ini, yaitu yang pertama
menggunakan dua mode yaitu mode malam atau mode gelap dan mode biasa. Kemudian ada fitur pencarian dashboard seperti kita searching pendidikan, maka muncul dashboard pendidikan. Lanjut ke dashboardnya, yaitu di sini ada 10 dashboard. Yang pertama saya akan membukanya di dashboard pendidikan Kabupaten Lamongan. Baik, bisa dilihat visualisasi dashboard pendidikan yang ada di Kabupaten Lamongan. Yang paling atas ini menunjukkan KPI atau angka rata-rata partisipasi, kemudian angka lama dan seterusnya. Kemudian di bawahnya ada visualisasi jumlah sekolah per tingkat di Kabupaten Lamongan seperti SD, berapa totalnya, SD negeri maupun SD swasta, maupun dashboard maupun visualisasi di bawahnya. Dan lanjut ke dashboard kesehatan. Jadi dashboard kesehatan ini menampilkan mengenai berapa tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Lamongan. Seperti yang ada di layar, menampilkan beberapa jumlah dokter, perawat maupun bidan dan kefarmasian. Chart di bawahnya atau visualisasi di bawahnya kita bisa melihat kecamatan mana yang mendominasi jumlah tenaga kesehatan. Kita bisa melihat, oh di sini bisa melihat Kecamatan Lamongan mendapati jumlah tenaga kesehatan paling banyak karena hampir semua rumah sakit berada di pusat kota. Kemudian lanjut ke dashboard ekonomi. Bisa dilihat dari dashboard PDRB Kabupaten Lamongan, yaitu kita bisa melihat berapa rata-rata nilai pertumbuhan per tahun maupun pertumbuhan per tahun dari Jawa Timur maupun dari Kabupaten Lamongan. Kemudian di bawahnya ada pertumbuhan dari tahun ke tahun, dari 2020 sampai 2025. Yang mana visualisasi ini bisa memberikan insight atau acuan bagaimana pertumbuhan PDRB yang ada di Kabupaten Lamongan. Kemudian di bawahnya ada peringkat nilai PDRB 5 teratas di Provinsi Jawa Timur. Kemudian di bawahnya lagi ada nilai PDRB menurut pengeluaran. Jadi bisa melihat berapa nilai PDRB total yang ada di Kabupaten Lamongan maupun di Jawa Timur. Kemudian ada kontribusi di sektor atau di bagian mana yang memiliki atau kontribusi paling banyak di bidang ekonomi ini atau di sektor ekonomi. Lanjut ke infrastruktur. Bisa dilihat pada layar, kita bisa melihat chart-chart atau visualisasi seperti total panjang jalan negara, kemudian panjang jalan provinsi maupun kabupaten per kilometer. Kemudian di bawahnya ada proporsi panjang jalan berdasarkan kategori di Kabupaten Lamongan. Jadi bisa dilihat panjang jalan itu didominasi oleh panjang jalan kabupaten sebanyak 94%. Dan di bawahnya ada ranking atau urutan jumlah panjang jalan per kilometer yang ada di Jawa Timur yang didominasi oleh Kota Pasuruan, kemudian Banyuwangi, Lamongan, dan seterusnya. Lanjut ke dashboard kependudukan. Pada dashboard ini, yaitu dashboard nikah cerai, kita bisa melihat dan mengambil insight. Ada beberapa visualisasi yang utama, yaitu KPI paling atas seperti total nikah, total cerai talak, cerai gugat maupun total cerai keseluruhan. Kemudian di bawahnya kita bisa melihat top 5 pernikahan menurut kabupaten atau kota di Jawa Timur yang didominasi oleh Malang, Jember, Surabaya, dan Banyuwangi, Sidoarjo. Kemudian top 5 perceraian
Kemudian dilanjut yaitu tren total pernikahan yang ada di Kabupaten Lamongan. Kita bisa melihat tren dari tahun ke tahun dari total cerai maupun total nikah. Jika total cerai mendekati dengan total nikah, maka khususnya di sektor kependudukan perlu diperhatikan lagi. Lanjut ke dashboard lingkungan. Dashboard lingkungan hidup yaitu menampilkan beberapa luas kawasan hutan yang ada di Lamongan maupun di tingkat kabupaten. Bisa dilihat pada layar. Lanjut ke visualisasi pariwisata dan budaya. Pada dashboard ini yaitu menampilkan data dan tren perjalanan pariwisata yang ada di Kabupaten Lamongan maupun di Jawa Timur. Dari dashboard ini kita bisa melihat atau membaca data seperti jumlah perjalanan wisata asal dari Kabupaten Lamongan atau tujuan ke Kabupaten Lamongan. Kemudian ada chart dari tahun ke tahun, ini mengalami lonjakan di tahun 2024 sampai 2025. Lanjut ke sektor sosial dan kemiskinan. Baik, pada dashboard overview sosial dan kesejahteraan Lamongan, kita bisa melihat beberapa poin visualisasi seperti indeks pembangunan gender, indeks pemberdayaan gender, dan indeks pembangunan manusia. Ini misal jika nilainya atau angkanya di bawah 70%, maka ini perlu perhatian khusus dari pihak dinas sosial atau kemiskinan untuk memperbaiki sektor tersebut. Kemudian ada tren tahunan dari indeks pembangunan manusia. Sektor agro pada bagian overview pertanian di Kabupaten Lamongan, kita bisa melihat berapa total luas panen padi dan produksi beras per ton. Kemudian di bawahnya ada visualisasi top 10 tertinggi luas panen padi per hektar yang ada di Jawa Timur. Di sini Lamongan peringkat kedua. Kemudian ada top 10 tertinggi produksi beras. Di sini kita bisa mengambil insight yaitu Lamongan menjadi peringkat pertama produksi beras per ton, hampir disusul oleh Kabupaten Bojonegoro. Kemudian ada trennya juga, tren luas panen padi per hektar dari tahun ke tahun dan tren tahunan jumlah produksi beras per ton dari tahun ke tahun. Di sini kita bisa menggunakan fitur yang ada di dashboardnya, seperti kita memilih tahun. Sebelumnya ini datanya yaitu data tahun terbaru, jadi ini data di tahun 2025. Kita pindah coba ke data tahun 2024. Baik, coba kita pindah ke 2024. Maka data yang kita pilih tahunnya yaitu di tahun 2024 seperti yang ada di layar, maka semua pindah atau ganti datanya ke tahun 2024. Coba kita kembalikan ke 2025. Maka datanya akan kembali ke tahun terbaru. Yang terakhir yaitu sektor pemerintah. Di sini terdapat dashboard APBD dan realisasi penerimaan dan pengeluaran di Kabupaten Lamongan. Dan hasilnya bisa dilihat di dalam dashboard yang ada di layar. Baik, setelah melihat tampilan antarmuka yang ada di website, kita akan lanjut ke infrastruktur di belakangnya atau data engineering. Bisa dilihat pada layar Docker yang sudah saya jalankan, kemudian code data engineering atau IDL yang saya buat. Bisa dilihat pada DAG, file DAG itu ada banyak tabel
yang saya bikin code ETL-nya. Kemudian di sini pada code Python ini sebelumnya kita mengalami kendala 403, yaitu akses pengambilan data terbatas, sedang dibatasi oleh pihak BPS, sehingga kita tidak bisa mengambil datanya. Kemudian kita mencoba untuk menggunakan library Cloudscaper ini, sehingga kita bisa mengambil datanya. Lanjut, kemudian pada code berikut ini yaitu untuk penamaan kolom, seperti yang sebelumnya upper menjadi lower, kemudian spasi diganti dengan garis bawah. Kemudian pada layar bisa dilihat code ETL-nya, ID di sini untuk mengambil kode wilayah, kemudian kecamatan dan tahun. Kemudian untuk datanya kita running setiap 1 bulan sekali. Kita lanjut ke Airflow. Pada Airflow bisa dilihat, sebelum saya kembalikan, bisa dilihat pada layar hasil Airflow yang sudah saya bikin, ada lebih dari 20 tabel. Kita coba lihat satu data saja untuk melihat hasilnya atau prosesnya. Kita ambil untuk tabel jumlah sekolah SD. Bisa dilihat di sini runningnya sudah sukses semua atau berwarna hijau. Penjelasan atau pada bagian detail menjelaskan sudah sukses, sudah berjalan dengan sukses. Kemudian code-nya, ini code sama seperti yang ada di VS Code tadi. Kita lihat lebih detail lagi, kita lihat log-nya. Ini log untuk membaca apakah data itu berhasil ditarik atau tidak. Bisa dilihat log melaporkan data sudah bisa diakses atau sudah ditarik. Dan lanjut ke Metabase. Ini Metabase yang sebelumnya sebelumnya berjalan di lokal. Kemudian saya menggunakan ngrok, yaitu mengambil link endpoint-nya untuk saya visualisasikan dan bisa diakses ke publik. Pada bagian Metabase sudah saya bikin beberapa dashboard dari masing-masing sektor data. Coba kita lihat yang ada di pendidikan. Dashboard sudah saya bikin, bisa dilihat pada layar. Dashboard jumlah sekolah guru, siswa SD, dashboard jumlah sekolah guru dan siswa tingkat SD di Kabupaten Lamongan. Kita bisa melihat beberapa chart, yaitu berbagai jenis chart. Ada number chart, kemudian bar chart. Kita coba data yang lain. Kita lihat agro. Bisa dilihat pada layar sudah berhasil menampilkan beberapa chart, yaitu chart number, chart row chart, dan line chart. Untuk database-nya sendiri, saya menggunakan PostgreSQL, kemudian saya mengaksesnya lewat dbeaver. Bisa dilihat pada skema, yaitu ada 10 skema, masing-masing dari sektor. Ada sektor pendidikan, kita coba lihat datanya, yaitu tabel jumlah sekolah guru dan murid SD. Bisa lihat hasilnya pada layar, sudah sukses berjalan dengan baik. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke Mas Dian selaku moderator. Baik, terima kasih untuk Bang Alex atas presentasinya. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke Bang Izat untuk melanjutkan presentasinya. Oke, terima kasih banyak Mas Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izzat. Saya akan menjelaskan bagian selanjutnya, yaitu trade-off kendala. Pertama, instabilitas dan restriksi API BPS. Akses API sering terhambat error port 403 akibat kebijakan filter IP dan keamanan penyedia data, sehingga menuntut fleksibilitas penggunaan berbagai provider internet untuk menjaga kelancaran data. 2. Keterbatasan waktu dan volume data. Durasi pengerjaan yang singkat, yaitu kurang lebih 2,5 bulan, menjadi tantangan besar bagi kami dalam mengolah volume data yang sangat masif dari 10 sektor pembangunan secara akurat dan otomatis. Lalu yang ketiga, latensi jaringan via tunneling.
Meskipun telah menggunakan domain resmi, ketergantungan pada ngrok sebagai jembatan publik Metabase menambah latensi atau jeda waktu pemuatan dashboard pada interface website. 4. Kompleksitas struktur JSON dan mapping. Format nested JSON dan penggunaan hash ID pada variabel BPS meningkatkan kompleksitas pemetaan atau mapping data secara manual dalam proses transformasi agar informasi tetap akurat. Selanjutnya, kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan dari kami adalah Lamongan Data Hub sukses mengotomatisasi 10 sektor data melalui pipeline Apache Airflow dan arsitektur multiscale. Didukung React 18 dan ngrok, sistem mampu menyajikan visualisasi secara real-time yang responsif dengan waktu muat di bawah 5 detik. Inovasi ini efektif menggantikan proses manual serta menjamin validitas informasi bagi pimpinan daerah baik melalui perangkat desktop maupun smartphone. Rekomendasinya adalah pengembangan selanjutnya akan kami fokuskan pada migrasi ke infrastruktur cloud untuk akses 24/7. Implementasi fitur caching demi stabilitas data serta penambahan opsi ekspor laporan seperti output PDF atau Excel, dan integrasi juga perlu diperluas ke API internal Dinas Daerah atau OPD guna mewujudkan ekosistem satu data Lamongan yang lebih komprehensif dan terpadu di masa depan. Berikut kesimpulan dan rekomendasi dari kami. Saya kembalikan ke Mas Tian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk presentasinya, Bang Izzat. Demikian juga presentasi kami tentang proyek kami. Semoga jika ada salah kata ataupun tutur bahasa, mohon dimaafkan juga. Kami mengucapkan terima kasih. Selamat malam.